Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 24 April 2023. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari karunia-Mu. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh tuntunan Roh Kudus kami boleh mengerti firman-Mu dan juga menuntun kami menjalani kehidupan ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai ayat 6. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng, telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Amin. Tema renungan kita ialah kota yang kuat, Tondok Makarimban. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya kita sadar bahwa peperangan itu menakutkan, tetapi masih saja terjadi dalam dunia dan semua bangsa masih merasa takut. Hal ini menimbulkan banyak penderitaan dan ketakutan. Karena itu semua bangsa tetap waspada dan berjaga-jaga untuk menghadapi perang. Orang pun berlomba-lomba untuk menciptakan berbagai macam peralatan perang. Dalam peperangan, pasti ada yang namanya menang dan dikalah. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang diinjak, dan ada pula yang menginjak. Yang kalah pasti menyakitkan, dan yang menang pasti senang. Yang pasti ialah ketika kita menghayati dan menjalani kehidupan dalam peperangan, akan membawa penderitaan. Saudara-saudara, Nabi Yesaya mengingatkan umat Tuhan bahwa bagaimanapun kuat dan hebatnya suatu bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, yang selalu menyakiti umat Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan. Pada akhirnya bahwa semua manusia adalah debu. Dalam ayat 5 dan 6 bacaan kita, sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita merindukan kota damai sejahtera, maka janganlah manusia dan semua peralatan perang kita andalkan. Bagaimanapun hebatnya manusia, pada akhirnya akan menjadi debu dan diinjak-injak orang. Itulah bagusnya dan berbahagianya ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Ayat 4. Marilah kita senantiasa berkata seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Ayat 1. Kota yang kuat yang kita rindukan, tempat yang kekal yang senantiasa kita nantikan, akan diberikan Tuhan kepada mereka yang senantiasa merindukan dan takut akan Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu semakin meneguhkan iman kami, bahwa Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan yang kekal. Engkau selalu ada dan selalu menopang kami. Karena itu kami mohon kiranya kami pun senantiasa mengandalkan Engkau. Kami taat, kami takut akan Tuhan, dan kami menjalani kehidupan ini dalam kebenaran. Kami mohon diberkatilah kami semua dalam segala aktivitas kami hari ini, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Kiranya kami pun senantiasa melakukannya dengan benar, hidup pada kehendak Tuhan, dan kami percaya apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan juga akan selalu berbuah baik dalam kehidupan ini. Anak-anak kami terus ditopang dalam mereka bertumbuh, juga dalam pendidikan, bahkan di dalam masa muda mereka. Diberkatilah semua sahabat renungan harian di mana saja mereka berada. Dalam pergumulan-pergumulan hidup sekalipun, kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka. Yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat akan terus diberi kelegaan oleh Tuhan. Kami percaya apapun yang dijumpai oleh saudara-saudara kami, oleh sahabat renungan harian, Tuhan selalu ada, menopang dan menyertai. Diberkatilah juga mereka yang menikmati pertambahan usia untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan yang sudah lanjut usia akan senantiasa mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, sehingga masa tua akan tetap dijalani dengan bersyukur kepada Tuhan, dan masa tua akan menjadi masa yang indah dalam perjalanan kehidupan ini. Diberkati bersama dengan anak-anak dan cucu. Ditopanglah juga gereja Tuhan untuk terus mengemban tanggung jawab di tengah-tengah dunia ini, memberitakan Injil melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Bahkan pemerintah kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami akan terus ditopang untuk juga mampu memimpin bangsa ini pada kebenaran. Dan kami menaruh pengharapan kami ya Tuhan, kiranya oleh kasih dan kemurahan Tuhan, mereka yang sedang berjuang mencari pekerjaan akan terus berusaha dan berjuang dalam kesetiaan kepada Tuhan, dan kami yakin Tuhan pasti bukan jalan dalam kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.